Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arif Gunawan, mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu Abdul Karim Amrullah. Syekh Abdul Karim Amrullah, salah satu ulama besar Minangkabau yang dikenal dengan sapaan Haji Rasul, atau biasa juga disebut dengan Muhammad Rasul. Beliau lahir pada tanggal 10 Februari 1879, bertempat di Jorong Batuang Panjang, Nagari Sungai Batang, Agam, Sumatera Barat. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1945 di umur ke-66 tahun. Beliau memiliki beberapa istri. Yang pertama ada Raihanah binti Haji Yakaria, dan yang terkenal ada Syafiah binti Bagindo, yang merupakan ibu dari Abdul Karim Malik Amrullah atau biasa disebut dengan nama pena Hamka. Abdul Karim Amrullah memiliki berbagai bidang profesi seperti ulama, pendidik, orator, dan penulis di berbagai buku. Semasa hidupnya, Abdul Karim Amrullah menghasilkan berbagai karya. Terhitung ada 27 buku yang telah ditulisnya. Berikut ini ada beberapa buku yang telah ditulis Abdul Karim Amrullah. Yang pertama ada Amdatul Anam fil Ilmi Kalam. Kemudian ada Qotyu Riqabul Mulhidin yang berisi tentang bantahan tarekat Naqsyabandiyah. Kemudian ada Sulamul Usul tentang usul fikih. Kemudian ada Dinullah tentang pelajaran agama di normal school. Dan selanjutnya ada Al-Burhan yang berisi tentang tafsir juz amma. Kemudian ada Kitabur Rahmah yang berisi tentang puasa menurut 4 mazhab. Kemudian ada Al-Qaulus Syahih yang berisi tentang bantahan atas Ahmadiyah. Kemudian ada juga Anida yang berisi tentang penerangan wajibnya sholat jamaah. Kemudian ada Pedoman Guru yang berisi tentang pembelaan Muhammadiyah. Kemudian ada Al-Faraid tentang tuntunan pembagian waris. Kemudian ada Al-Basyair tentang mempertahankan pelita. Kemudian ada Asyirah yang berisi tentang menerangkan kunut bukanlah suatu bid'ah. Kemudian ada Hanya Allah tentang bantahan kepercayaan orang Jepang. Dan kemudian ada juga membantah Islam dan kebangsaan. Peranan Abdul Karim Amrullah dalam dunia pendidikan. Pada awal abad ke-20-an, sistem pendidikan Islam masih bersifat tradisional, dan kurikulum pun masih bersifat tradisional, yang berkisar pada Al-Quran dan pengajian kitab, yang hanya terpaku kepada satu kitab saja. Abdul Karim Amrullah kemudian melakukan gagasan pendidikan yang lebih modern, dimulai dengan merevisi kurikulum pendidikan Islam dengan memasukkan pelajaran umum ke sekolah. Ia juga menyusun kurikulum berdasarkan tingkat atau kelas, dan sistem pendidikan bersifat klasikal. Beliau pun membagi murid-murid dalam kelas-kelas tertentu sesuai dengan tingkat pendidikannya. Susunan kurikulum pendidikan yang diterapkan saat itu adalah: yang pertama ada pengajian Al-Quran, yang kedua pengajian kitab yang terdiri atas beberapa tingkat, kemudian yang ketiga ada sistem dan metode pembelajaran, yang keempat ada organisasi siswa, dan yang terakhir kitab pegangan guru dan murid. Berdirinya Sumatera Tawalib yang merupakan sekolah Islam modern pertama di Indonesia tidak bisa lepas dari Syekh Abdul Karim Amrullah. Sumatera Tawalib. Sumatera Tawalib atau yang berarti pelajar Sumatera merupakan sekolah Islam modern pertama di Indonesia dan masih berdiri sampai sekarang ini. Sumatera Tawalib didirikan oleh para ulama reformis Minangkabau seperti Haji Abdul Karim Amrullah atau Inyak Rasul, Haji Abdullah Ahmad, dan Jaunuddin Labai El-Yunis pada tanggal 15 Januari 1919. Sumatera Tawalib ini merupakan hasil pembaruan pendidikan Islam yang dilakukan oleh ketiga tokoh tersebut. Sistem halakoh diganti dengan sistem klasikal. Ruang pembelajaran pun berubah. Kalau di surau hanya sebuah ruang, maka di sekolah ini para murid belajar di dalam lokal yang berbentuk bangunan segi empat. Tak hanya itu, para murid pun tidak lagi memakai kain sarung seperti yang dilakukan saat di surau. Para ulama memberi kebebasan kepada murid untuk berpakaian asalkan beretika dan sesuai dengan syariat Islam. Syekh Abdul Karim Amrullah atau Haji Rasul merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan penting dalam dunia pendidikan di Indonesia.
Salah satu buah pemikirannya yaitu Sumatera Tawalib, yang merupakan sekolah Islam modern pertama yang ada di Indonesia. Dengan hadirnya Sumatera Tawalib, menghadirkan banyak sekolah Islam modern bermunculan di tanah air ini. Selain itu, berbagai wujud karya beliau yang diwujudkan dalam buku juga masih ada sampai sekarang dan masih dapat dikaji sampai sekarang ini. Dan yang terakhir, kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia tidak boleh melupakan jasa-jasa para pahlawan kita. Seperti kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Sebelum saya akhiri, saya akan menyampaikan salah satu kata-kata dari Haji Rasul atau Abdul Karim Amrullah ini kepada penjajahan Jepang. Jangan Tuan ancam saya, sudah bosan saya dengan ancaman. Yang berkuasa adalah Tuan, digantung saya tinggi, dibuang saya jatuh, leher saya genting, pedang Tuan tajam. Namun akan berhenti saya mengajarkan agama, tidak bisa. Saya akan berhenti hanyalah bila berhenti nafas saya dalam tubuh saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.